Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Di video kali ini, Ibu akan membahas latihan soal PAT tentang materi jaring-jaring kubus dan balok. Di video kali ini, Ibu tidak akan membahas semua soalnya, tapi hanya beberapa soal saja. Untuk soal yang jenisnya sama, di sini Ibu akan membahas salah satu contoh soalnya saja. Untuk itu, mari kita langsung bahas soalnya. Soal yang pertama, kubus mempunyai titik-titik rusuk. Di sini yang ditanyakan kubus mempunyai berapa rusuk. Nah, untuk itu coba kalian perhatikan kubus berikut ini. Nah, sambil mengingat ciri-ciri kubus itu apa saja, coba kalian perhatikan kubus ini. Kubus ini kalau misalnya kita buka, maka akan terbentuk jaring-jaring kubus seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kubus ini terdiri dari berapa sisi. Ada berapa sisi yang membentuk kubus? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ciri-ciri kubus yang pertama itu terdiri dari 6 sisi berupa persegi. Terdiri dari 6 sisi yang berupa persegi. Kemudian, kubus ini terdapat bagian yang dinamakan rusuk. Nah, bagian rusuk itu yang sebelah mana sih? Bagian rusuk itu adalah bagian berupa garis lurus yang membentuk kerangka kubus. Mari Ibu tunjukkan. Ini merupakan bagian rusuknya. 1, 2, 3, 4. Di bagian bawah terdapat 4 rusuk. Mari kita hitung lagi di bagian tengahnya ada berapa rusuk? 1, 2, 3, 4. Nah, di bagian tengahnya ada 4 rusuk. Berarti 4 ditambah 4 sekarang ada 8 rusuk. Selanjutnya mari kita hitung rusuk di bagian atas. 1, 2, 3, 4. 8 ditambah 4 berarti totalnya adalah 12 rusuk. Ciri-ciri kubus yang kedua, kubus itu mempunyai 12 rusuk. Nah, ini adalah ciri-ciri yang kedua. Kemudian terdapat ciri-ciri lagi pada kubus. Kalau kalian perhatikan, di setiap pojoknya ini, di setiap ujungnya ini, nah ini yang Ibu lingkari warna kuning, ini dinamakan titik sudut. Kalau kalian perhatikan, pada kubus terdapat 8 titik sudut. Mana saja itu? Mari kita hitung bersama-sama. Di bagian atas ada 1, 2, 3, 4. Kemudian di bawahnya ada lagi 5, 6, 7, 8. Berarti kubus itu mempunyai 8 titik sudut. 8 titik sudut. Ini kita sambil mengingat ciri-ciri kubus ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah kubus mempunyai berapa rusuk? Nah, kita sudah menemukan jawabannya. Kubus itu mempunyai 12 rusuk. Berarti jawaban nomor 1 itu adalah D. Maka kita silang jawaban yang D. 12 rusuk. Oke, selanjutnya mari kita bahas pertanyaan berikutnya. Di antara gambar berikut ini, yang merupakan gambar jaring-jaring kubus adalah
Nah, coba sebelum kita mengerjakan bersama-sama, kalian siapkan dulu kertas untuk coretan. Kalian gambar dulu pilihan jaring-jaringnya dari A, B, C, dan D. Nah, kalau sudah kalian gambar, mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, untuk mengetahui apakah ini merupakan jaring-jaring kubus atau tidak, pertama kita harus membayangkan bagaimana ketika jaring-jaring ini kita rangkai, kita bentuk menjadi bangun ruang kubus. Apakah terbentuk kubus atau tidak? Caranya, pertama, kita tentukan salah satu sisi pada jaring-jaring kubus ini sebagai alasnya. Contoh untuk yang A, Ibu pakai warna biru ya. Nah, di sini Ibu ingin menentukan sisi ini yang Ibu beri warna biru sebagai alasnya. Di sini Ibu beri tanda huruf A. A ini artinya dia sebagai alas. Nah, coba kalian bayangkan, bila sisi ini sebagai alasnya, maka sisi atasnya ini sebagai apa? Coba kalian tekuk, kalian lipat, maka ini pasti akan menjadi sisi bagian belakang. Maka kita beri tanda B, artinya dia akan menjadi sisi belakangnya. Kemudian perhatikan persegi atau kotak yang di sebelah kiri alas. Kalau kita lipat, maka ini akan menjadi sisi samping kiri. Di sini ibu beri tanda Ki, artinya kiri. Selanjutnya, kita perhatikan kotak-kotak yang ada di sebelah kanan. Sebelah alas, kalau kita lipat ke atas, maka kotak ini akan menjadi sisi sebelah kanan. Ibu beri tanda KA, artinya kanan. Kemudian, sisi atau kotak di sebelah kanan, kalau kita lipat lagi, pasti akan menjadi bagian atapnya. Di sini Ibu beri tanda AT, karena dia sebagai atap. Untuk membedakan A yang ini alas, ini atap. Selanjutnya perhatikan kotak di sebelahnya lagi. Kalau kita bayangkan itu kita lipat, setelah atap, ternyata kotak ini nanti akan bertumpuk dengan kotak yang akan menjadi sisi bagian kiri. Maka karena dia bertumpukan, otomatis ini bukan merupakan jaring-jaring kubus. Berarti jawabannya bukan yang A. Selanjutnya, coba kita perhatikan bagian yang B. Yang pertama, tentu saja tentukan salah satu kotak yang akan menjadi alasnya, atau salah satu sisi yang menjadi alasnya. Lebih mudah bila kalian memilih kotak di bagian tengah, jangan di bagian pinggir. Nah, di sini Ibu akan memilih kotak ini sebagai alasnya. Yang Ibu beri tanda A, ini kita anggap sebagai alasnya. Nah, coba kalian bayangkan, bila sisi ini sebagai alasnya, mari kita perhatikan kotak yang ada di sebelah kanan. Nah, sebelah sini, kalau kita lipat ke atas, maka ini pasti akan menjadi sisi bagian kanan. Maka kita beri tanda kanan. Kemudian, kotak di atas kanan, kalau kita lipat, kemudian kita lipat lagi berdiri. Maka pasti akan menjadi bagian belakang. Maka kita beri tanda B. Selanjutnya perhatikan kotak di bawah A, di bawah alas. Kalau kita lipat, pasti dia akan menjadi sisi bagian depan. Maka kita beri tanda D, artinya dia akan menjadi sisi bagian depan. Selanjutnya, kita perhatikan kotak di sebelah kiri alas. Ini kalau misalnya kita lipat, pasti akan menjadi sisi bagian kiri. Kemudian, perhatikan kotak yang ada di sebelah kiri. Kalau kita lipat lagi,
maka dia pasti akan menjadi sisi bagian atap. Nah, coba kalian perhatikan. Ternyata jaring-jaring ini membentuk kubus. Berarti ini merupakan gambar jaring-jaring kubus. Ini benar ya. Nah, kalau misalnya kalian ragu, kalian bisa mengecek bagian C dan D apakah membentuk jaring-jaring kubus atau tidak. Mari kita cek untuk bagian yang C. Pilih salah satu sisi yang akan menjadi alasnya. Di sini Ibu akan memilih kotak bagian tengah ini yang Ibu beri tanda A. Bayangkan ini sebagai alasnya. Maka kotak yang ada di sebelah kanan pasti akan menjadi sisi bagian kanan. Coba kalian lipat, bayangkan dilipat, pasti dia akan menjadi sisi bagian kanan. Selanjutnya perhatikan kotak yang ada di sebelah kiri. Sebelah kiri alas ini kalau kita lipat, maka akan membentuk sisi bagian kiri. Nah, kotak di sebelah sisi bagian kiri kalau kita lipat, maka akan menjadi bagian atap. Maka kita beri tanda AT sebagai atap. Nah, selanjutnya perhatikan kotak yang ada di bawah alas. Bayangkan kalau kita lipat, maka ini akan menjadi sisi bagian depan. Maka kita beri tanda D. Di bawah sisi bagian depan, kalau misalnya kita lipat, maka dia akan menjadi sisi bagian atap juga. Nah, coba kalian perhatikan. Atapnya ada dua, berarti kedua sisi ini pasti akan saling bertumpukan. Maka dia pasti tidak membentuk jaring-jaring kubus karena ada sisi yang bertumpukan. Berarti yang bagian C bukan merupakan jaring-jaring kubus. Selanjutnya, coba kita perhatikan bagian D. Pilih salah satu sisi yang akan menjadi alasnya. Di sini Ibu memilih kotak pada baris kedua. Ini Ibu beri tanda A sebagai alas. Nah, pertama bayangkan kotak di atas alas. Ini bila kita lipat, maka pasti akan membentuk atau menjadi sisi bagian belakang. Maka kita beri tanda B. Selanjutnya, perhatikan kotak di sebelah kanan alas. Bayangkan, ketika dilipat, pasti dia akan menjadi sisi bagian kanan. Maka kita beri tanda KA. Selanjutnya, perhatikan kotak di bawah alas. Kalau kita lipat, maka dia pasti akan menjadi sisi bagian depan. Maka kita beri tanda D. Selanjutnya, perhatikan sisi di bawah bagian D. Kotak di bawah D, kalau misalnya kita lipat, pasti akan menjadi bagian atap. Maka kita beri tanda AT. Nah, selanjutnya perhatikan bagian kotak di sebelah kanan AT atau di sebelah atap. Bila kita lipat, pasti dia akan menjadi sisi bagian kanan. Nah, perhatikan, kanannya ada dua. Pasti kedua sisi ini akan saling bertumpukan. Bila ada sisi yang bertumpukan, maka pasti dia tidak membentuk jaring-jaring kubus. Maka bagian D ini bukan merupakan jaring-jaring kubus. Jawabannya berarti adalah jaring-jaring yang B. Oke, mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Perhatikan gambar jaring-jaring berikut ini. Bila nomor 5 menjadi alasnya, nomor berapakah yang menjadi sisi atapnya? Sama seperti pertanyaan sebelumnya, kita bayangkan ketika jaring-jaring kubus ini kita rangkai atau kita bentuk menjadi kubus. Ketika membayangkan, jangan lupa memberi sisi-sisinya tanda dia akan menjadi alas, atap, sisi kanan kiri, atau bagian depan belakang.
Nah, di sini sisi yang nomor 5 akan menjadi alasnya. Maka kita beri tanda A karena dia akan menjadi sisi alas. Di sini Ibu akan menggunakan warna merah. 5 ini sebagai alas, maka kita beri tanda huruf A. Nah, selanjutnya, coba kalian perhatikan sisi nomor 6. Sisi nomor 6, bila kita lipat, maka dia akan menjadi sisi bagian belakang. Maka kita beri tanda B. Selanjutnya, perhatikan sisi nomor 4. Sisi nomor 4, bila kita lipat ke atas, maka dia pasti akan menjadi sisi bagian samping kiri. Maka kita beri tanda KI. Selanjutnya kita perhatikan sisi nomor 3. Sisi nomor 3 di samping sisi bagian kiri, kalau kita lipat, pasti dia akan menjadi sisi bagian atap. Maka kita beri tanda AT sebagai atap. Selanjutnya, perhatikan sisi nomor 2. Sisi nomor 2, kalau kita lipat, ya, ini adalah sisi di samping atap. Kalau kita lipat, pasti dia akan menjadi sisi samping sebelah kanan. Maka kita beri tanda KA. Selanjutnya, perhatikan sisi nomor 1. Ini pasti akan membentuk sisi bagian depan. Maka kita beri tanda D. Nah, di sini pertanyaannya adalah nomor berapakah yang akan menjadi atapnya? Nah, di sini kita sudah ketemu jawabannya. Sisi yang akan menjadi atapnya itu adalah sisi nomor 3. Maka jawaban pada pertanyaan ini adalah A, yaitu nomor 3. Oke, mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Perhatikan jaring-jaring kubus berikut ini. Nah, coba kalian perhatikan. Kubus ini alasnya berwarna hijau, atapnya berwarna pink. Pertanyaannya adalah, manakah jaring-jaring kubus yang tepat untuk kubus ini? Apakah A, B, C, atau D? Di sini alasnya warnanya hijau, berarti kita beri tanda A. Sedangkan atapnya di sini warna pink, maka kita beri tulisan tanda AT sebagai atap. Kita cek dulu dari jaring-jaring kubus yang bagian A. Hijau ini sebagai atap. Maaf, hijau ini sebagai alas. Nah, kita beri tanda dulu A untuk menunjukkan bahwa dia sebagai alasnya. Sekarang perhatikan kotak bagian kiri. Di sebelah kiri A. Di sebelah kiri A, kalau misalnya kita lipat, pasti dia akan menjadi sisi bagian kiri. Maka kita beri tanda AI. Kemudian, perhatikan kotak di sebelah kanan. Kalau kita lipat, pasti dia akan menjadi sisi bagian samping kanan. Maka kita beri tanda KA. Oke, lanjut di sebelah kanan sisi KA. Oke, di sebelah kanannya lagi. Coba bayangkan kalau misalnya kalian lipat, pasti di sini akan menjadi sisi bagian atap. Maka kita beri tanda AT. Stop sampai di sini dulu. Coba kalian perhatikan. Ini harusnya menjadi sisi bagian atap, tapi ternyata dia tidak berwarna pink. Justru yang berwarna pink itu adalah kotak di bawahnya. Berarti ini pasti bukan jaring-jaring kubus yang tepat untuk kubus di samping. Berarti jawabannya pasti bukan A. Selanjutnya coba kita cek bagian B. Hijau ini sebagai alasnya. Kita beri tanda A. Oke, selanjutnya perhatikan kotak di sebelah kiri. Di sebelah kiri
Alas, kalau misalnya kita lipat, dia pasti akan menjadi sisi samping kiri. Maka kita beri tanda KI. Selanjutnya perhatikan kotak di sebelah kanan alas. Kalau kita lipat, pasti dia akan menjadi sisi samping sebelah kanan. Maka kita beri tanda KA. Selanjutnya, perhatikan kotak di sebelah kanan KA. Ini adalah kotak berwarna pink. Coba bayangkan kalau misalnya kita lipat, pasti dia akan menjadi sisi bagian atap. Nah, kemudian bagian atasnya AT ini pasti akan menjadi sisi bagian belakang. Nah, sedangkan di bagian bawah atap, ini pasti akan menjadi sisi bagian depan. Nah, coba kalian perhatikan, alasnya berwarna hijau, AT-nya, atapnya berwarna pink. Sudah sesuai dengan jaring-jaring atau sudah sesuaikah dengan kubus pada nomor 7? Sesuai ya, berarti jawabannya adalah B. Nah, bila tidak yakin, kita bisa mengecek jaring-jaring kubus pada bagian C dan D. Coba kita cek bersama-sama. C, kotak di bagian ujung sebelah kiri sebagai alasnya. Maka kita tulis tanda A. Kemudian, perhatikan kotak di sebelah kanan A. Bila kita lipat, pasti akan menjadi sisi samping kanan. Maka kita beri tanda KA. Selanjutnya, perhatikan kotak di sebelah kanan KA. Kalau kita lipat, pasti dia akan menjadi sisi bagian atap. Maka kita tulis tanda AT. Wah, coba kalian perhatikan. Ternyata dia tidak berwarna pink. Berarti jaring-jaring kubus pada bagian C ini tidak tepat untuk kubus pada nomor 7. Berarti bukan ini jawabannya. Selanjutnya kita cek bagian D. Sisi bagian hijau ini sebagai alas, maka kita beri tanda A. Sekarang coba perhatikan sisi sebelah kanan alas. Yang berwarna putih ini pasti akan menjadi sisi kanan. Perhatikan sisi yang berwarna pink di atas kanan, di atas KA. Kalau kalian lipat, pasti dia akan menjadi sisi bagian belakang. Maka kita tulis B. Sedangkan sisi di bawah KA atau di bawah kanan, kalau kita lipat, pasti akan menjadi sisi bagian depan. Maka kita tulis D. Coba perhatikan. Sisi yang berwarna pink harusnya menjadi atap, tapi di sini menjadi sisi bagian belakang. Maka pasti ini bukan jaring-jaring kubus yang tepat untuk nomor 7. Jawabannya adalah yang B. Demikian pembahasan untuk video kali ini. Ibu hanya membahas beberapa latihan soal tentang jaring-jaring kubus. Untuk video selanjutnya, Ibu akan melanjutkan membahas tentang beberapa latihan soal tentang jaring-jaring balok. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.